Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi pada kesempatan yang bahagia ini saya akan memaparkan atau menjelaskan kembali terkait artikel atau penelitian yang saya baca. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Randika Putra Ismail Tudu dengan NPM 2140302007. Mungkin langsung saja kita masuk dalam pembahasan. Motor induksi 3 fasa adalah alat penggerak yang paling banyak digunakan dalam dunia industri. Hal ini dikarenakan motor induksi mempunyai konstruksi yang sederhana, kokoh, harganya relatif murah, serta perawatannya mudah. Sehingga motor induksi mulai menggeser penggunaan motor DC pada industri. Pada motor induksi memiliki beberapa parameter yang bersifat non-linear, terutama resistansi yang memiliki nilai bervariasi untuk kondisi operasi yang berbeda. Hal ini menyebabkan pengaturan pada motor induksi lebih rumit dibandingkan dengan motor DC. Untuk mengatasi kompleksitas di dalam pengaturan motor induksi, maka diperlukan suatu metode pengaturan yang dapat mengatur kecepatan motor induksi, seperti mengatur kecepatan motor DC. Salah satu metode pengaturan motor induksi adalah metode vektor kontrol yang berdasarkan hubungan dengan kondisi dinamik. Pada metode vektor kontrol tidak hanya mengatur besaran dan frekuensi kecepatan angular, tetapi juga mengatur posisi dari vektor ruang tegangan, arus, dan flux stator. Salah satu metode vektor kontrol yang banyak digunakan adalah field oriented control atau VOC, yang mengatur motor induksi seperti motor DC eksistensi terpisah. Akan tetapi metode VOC mempunyai beberapa kekurangan, yaitu membutuhkan transformasi koordinat, pengaturan arus, sensitif terhadap perubahan parameter, dan sistem menjadi lebih kompleks. Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakannya metode Director-to Control atau DTC ini, yang struktur pengaturannya lebih sederhana dan tidak banyak perhitungan. Metode DTC ini dia memungkinkan secara langsung mengatur kondisi switching pada inverter dengan space vector modulation. Penerapan kontrol DTC pada pengaturan kecepatan motor induksi 3 fasa mampu memberikan hasil simulasi yang bagus dan stabil pada kecepatan dan torsi motor. DTC konvensional masih menggunakan controller PI. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalam artikel ini atau yang saya baca, dikembangkan suatu pemodelan pengaturan kecepatan motor induksi yang tujuannya membahas analisis torsi dan kecepatan pada motor induksi 3 fasa ketika dalam keadaan berbeban melalui pengaturan motor induksi 3 fasa. Pemodelan diaplikasi melalui suatu simulasi pada perangkat lunak software menggunakan fasilitas Simulink dan Power System Blockset dari MATLAB. Metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu menggunakan metode pengembangan simulasi untuk pengaturan kecepatan pada motor induksi 3 fasa menggunakan metode DTC. DTC adalah kontrol berdasarkan flux stator dalam kerangka referensi stator tetap menggunakan kontrol langsung dari switching inverter. Dasar dari DTC adalah perubahan torsi sebanding dengan slip antara flux stator dan flux rotor pada kondisi flux bocor stator tetap. Pada motor induksi dengan rotor sangkar untuk waktu tetap, rotor menjadi sangat besar. Flux bocor rotor berubah perlahan dibanding dengan perubahan flux bocor stator. Oleh karena itu, pada keadaan perubahan yang cepat, flux rotor cenderung tidak berubah. Perubahan cepat dari torsi elektromagnetik dapat dihasilkan dari putaran flux stator sebagai arah torsi. Dengan kata lain, flux stator dapat seketika mempercepat atau memperlambat dengan menggunakan vektor tegangan stator yang sesuai. Torsi dan flux kontrol bersama-sama
dan dikapel dengan menggunakan pengaturan langsung dari tegangan stator dari error respon, torsi, dan flux. DTC biasanya digunakan sesuai vektor tegangan. Dalam hal ini, untuk memelihara torsi dan flux stator dengan dua daerah histeresis. Model motor induksi AC diberikan oleh bentuk vektor ruang dari persamaan tegangan. Model sistem didefinisikan dalam stasioner alfa beta. Sistem koordinat yang dipasang pada stator dinyatakan dengan persamaan. Nah, model motor idealnya simetris dengan karakteristik rangkaian magnet linear. Konsep dasar motor induksi adalah menciptakan medan magnet yang berputar untuk didistribusikan pada air gap antara stator dan rotor. Ada beberapa cara memodelkan motor induksi dalam beberapa kerangka acuan yang meliputi stationary, rotationary, dan synchronous. Baik, kita akan masuk ke bagian tahap data dalam penelitian yang saya gali, yaitu motor induksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah motor induksi jenis rotor sangkar atau square cage atau hubung bintang, di mana dari motor induksi ini dapat diketahui besaran tegangan atau arus tiap pasanya. Keluaran yang dihasilkan dari motor induksi 3 fasa ini terdiri dari sistem elektrik, yaitu nilai flux stator, torsi elektromagnetis, dan sistem mekanis, yaitu kecepatan putaran rotor. Perancangan simulasi DTC ini menggunakan motor induksi tenaga 200 HP dengan spesifikasi yang saya tampilkan. Baik, kita akan masuki simulasinya. Jadi, pemodelan simulasi DTC dikembangkan menggunakan program simulasi MATLAB. Input yang digunakan dalam flux dan torsi acuan. Cara kerja DTC adalah dengan mempertahankan keluaran flux dan torsi agar sesuai dengan referensi yang diberikan. Adapun bagian-bagian yang dirancang dengan metode DTC ini adalah sudut flux stator, komparator, sektor, estimator, dan switching table. Dengan menggunakan persamaan-persamaan algoritma rangkaian simulasi DTC yang saya tampilkan. Baik, kita masuk ke hasilnya. Hasil simulasi pada pengaturan kecepatan putaran motor induksi 3 fasa ini dikeluarkan atau dilakukan dengan menggunakan Simulink pada MATLAB. Rangkaian simulasi DTC ini ditunjukkan pada gambar. Motor induksi yang digunakan adalah motor induksi 3 fasa. Mungkin sekian penjelasan dari saya terkait dengan artikel tentang materi direct torque control. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.